Kesempatan pagi hari ini di jam 10 kita akan ngobrol bersama teman-teman dari Angkasa Pura II. Tapi sebelum kita sapa, ini dari Angkasa Pura II, Lydia sapa dulu untuk pagi hari ini rekan saya yang menemani, yang ke aku jadinya Mi. Iya, ada Mami Yuniantri. Selamat pagi, Mami. Pagi. Aduh, kok Oke, diulang lagi. Oh iya. Dramanya nggak sempurna. Dramanya udah Kamu ini. nggak baca skripsi? Iya. Nggak ikut briefing juga. Apa kabar, Mami? Aku masih baik, sehat-sehat aja. Alhamdulillah. Oke, jadi ini kan ibarat kayak siaran kita yang perdana di era 2021. Maksudnya ngobrol berdua gini, Iya. gitu kan. Nah, kalau ngomong-ngomong soal perdana, ini juga aku menghadirkan narasumber perdana untuk tahun 2021. Jangan salah ya, kadang-kadang nanti kita itu masih saja kayak merasa nyebut tahun 2020. Iya. Aku tadi awal-awal kita kalau ngomongin soal 2021 ini pasti kita juga sedikit ngintip yang kemarin kita tinggal gitu ya. Karena kebetulan di ujung 2020 ternyata juga masih harus berhadapan dengan suasana-suasana yang bisa dikatakan masih belum stabil, tidak nyaman ya. Terutama yang harusnya liburan panjang jadi nggak penghujung bisa tahun gitu. menjadi momen yang tidak terlupakan bagi siapapun. Tapi terpaksa kita melewatinya itu dengan situasi yang diharuskan kita nggak boleh keluar rumah lagi. Kemudian kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Kita juga kalaupun keluar syarat dan ketentuannya lumayan berat juga gitu ya. Di beberapa tempat mengharuskan persyaratan yang menambah kos dari yang seharusnya gimana jadi tambah gimana. Nah, ini kebetulan juga termasuk bagi mereka yang menempuh jalur penerbangan begitu ya, menuju satu tempat terutama yang ada di Banyuwangi. Nah, kira-kira dengan aturan-aturan yang kemarin ditetapkan ya dari sepanjang liburan Nataru ini, ada nggak sih dampak yang bisa dirasakan terutama oleh teman-teman dari berbagai moda transportasi. Nah, wabil khususan ini pagi yang hari ini ada di bandara. Gue ngap-ngap banget. kurang longgar kamu. Iya. Oke. Nah, ini orang yang biasa pagi-pagi dengerin kita dengerin Rehat ya. Tadi sebenarnya requestnya ini panggilnya siapa? Karena lagi gak pakai tompel, jadi kalau pas pakai tompel beda ya, Mang. disesuaikan dengan situasi. Oke, kita sapa aja deh untuk Bapak Cin Asmoro yang juga sudah sering banget datang ke Radio Belambangan dan hari ini juga ngobrol-ngobrol sama kita. Pak Cin, apa kabar Pak Cin? Baik, sehat, Mbak Mami, apa kabar? Oke. Mbak Lydia. Saya juga sehat, alhamdulillah. Sehat-sehat. Oke. Bareng-bareng ya kita ngomongnya ya. Iya. Nah, Pak Cin, kalau kita ngobrol kayak kemarin itu kan boleh dikata situasi yang benar-benar tidak terduga ya, kayak akhir tahun, padahal kalau planningnya kita ngobrol terakhir itu justru di akhir tahun itu kayaknya bakal jadi tahun panen gitu di 2020 ya. Semua orang menginginkan begitu ya, tapi ternyata situasi yang terjadi dan kita hadapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Boleh cerita dong Pak Cin, gimana kegiatan yang istilahnya pada saat liburan Nataru kemarin, mungkin dimulai dari Desembernya sampai di penghujung 2020, terutama kegiatan yang ada di Angkasa Pura II Bandara Belimbing hari ini. Ya, baik, terima kasih Mbak Mami. Jadi betul tadi yang disampaikan bahwa Natal dan Tahun Baru 2020-2021 ini adalah harapannya penambahan traffic pergerakan penumpang dan traffic pergerakan pesawat udara. Pastinya dengan adanya aturan baru ya, protokol kesehatan, dan kami juga harus patuh dengan menjalankan dan memonitor implementasi dari protokol kesehatan ini. Ada sedikit di luar prediksi dari target yang
yang kami prediksi itu ada kenaikan di 25% untuk Natal dan Tahun Baru ini. Tapi kami melihat sampai dengan hari ini itu masih untuk pesawat udara masih ada positif ya 30%. Namun demikian untuk penumpang memang minus 11% ya. Ya itu salah satunya mungkin yang kita ketahui bersama persyaratan dari persyaratan penerbangan dia harus melakukan rapid antigen dan masa berlaku kalau untuk penerbangan itu H-3 ya. Jadi 3 hari before lah ya. Jadi itu yang menjadi mungkin pilihan penumpang untuk melakukan kegiatan perjalanan menggunakan pesawat udara. Nah, syukur alhamdulillah di tahun 2020 ini ya, khususnya Bandara Banyuwangi ini kegiatan dapat berjalan normal ya, meskipun memang yang kita hadapi ini adalah COVID. Jadi masih belum dampaknya itu belum normal seperti tahun 2019. Namun demikian dalam hal kegiatan pelayanan, keselamatan, keamanan penerbangan di tahun 2020 ini ya berjalan dengan normal. Seperti itu Mbak Mami. Jadi ya ada yang naik tapi ada juga yang minus begitu ya dari sirkulasi lah bahasanya ya, penumpang yang datang di ujung tahun ini gitu ya. Iya, jadi kami berharap kemarin itu karena kita punya punya rute yang pernah kita sampaikan juga di Radio Belambangan ini, Banyuwangi Denpasar kan gitu ya. Iya. Nah ini harapan kami, jadi yang kita ketahui pasti banyak nih orang yang pada mau teman-teman ya orang-orang yang ingin ke Denpasar, apalagi di sana lagi segala sesuatunya terjun bebas. Iya benar. Iya kan, harga-harga dari hotelnya dan sebagainya. Pasti itu menarik banget orang untuk pergi ke timur. Nah, betul. Realitanya gimana, Pak? Ya, dan ini memang yang tadi saya sampaikan bahwa harapan kami pergerakan penumpang menuju Denpasar itu Bali ya, itu naik lah ya hampir 25%. Namun demikian yang kita ketahui juga Gubernur Bali ya mengeluarkan aturannya perdanya bahwa yang ke sana penumpang yang menuju ke Bali itu harus PCR test. Nah ini beda antara PCR test dengan rapid test antigen gitu loh. Ya kalau kita lihat PCR ini memang nominalnya gitu ya, lebih gede ya, melebihi dari harga tiket gitu. Tapi ini pilihan ya. Pilihan artinya penumpang kami juga tetap melakukan monitoring dan implementasi peraturan ini, tapi pilihan itu kita kembalikan kepada masyarakat. Tapi gitu. Ternyata ada peningkatan 25%. Kalau untuk yang Denpasar kita minus, Mbak Mami. Iya, gitu. Jadi mungkin pilihannya karena ada dua hal yang berbeda. Untuk penerbangan itu harus melakukan PCR test. Tapi setahu saya kalau untuk yang penyeberangan di Pelabuhan Ketapang ya itu antigen. Jadi mungkin mereka malah lebih ambil jalur darat ya. Karena kami melihat juga ada informasi ada peningkatan pada saat penyeberangan di Ketapang ya. Iya. Seperti itu. Oke. Nah, ini kan yang paling berat gitu ketika naik pesawat itu adalah syarat-syarat yang memang harus menyertai ya para penumpang ini. Nah, menyikapi hal itu gimana ya Pak? Sampai kemudian bahasanya minus seperti itu dan jumlah penumpang juga tidak sesuai dengan ekspektasi dan sebagainya, gimana ya Pak? Iya, kami dari bandara tetap melakukan upaya-upaya kaitannya dengan yang pasti yang di saat ini adalah pemenuhan protokol kesehatan. Dan kami juga secara periodik juga melakukan publikasi kaitan dengan protokol kesehatan. Dan yang mungkin yang sangat penting, kami juga menyediakan fasilitas HAC ya, jadi di situ akhirnya memang harus demikian ya untuk mempermudah mereka supaya bisa tetap menggunakan armada ini. Betul Mbak Mami, karena memang pengalaman kami kemarin di awal-awal ini diterapkan SE22 ini diterapkan, ada beberapa penumpang yang
mungkin dia tidak mengetahui gitu loh. Dia berangkat dari Jakarta sampai di Banyuwangi dan ingin kembali ke Jakarta, dia tidak mengetahui bahwa Bila ada aturan yang harus dia dilakukan perubahan gitu. Yang kita ketahui kan di awal itu kan antibody dan itu berlaku 14 hari. Iya. Nah, Ini emang itu. beda begitu ya. Mungkin bisa dipahamkan aja deh. Misalnya kalau rapid antibody dengan rapid antigen tuh berbeda dan dua-duanya disediakan di bandara. Jadi Mbak Mami, kita untuk di periode Nataru ini kita menyediakan fasilitas pelayanan antigen antibody. Nah, itu kita sediakan di terminal internasional ya, terminal internasional. Jadi kalau kita lihat itu bersebelahan dengan terminal domestik. Iya, betul. Jadi memang beda antibody dan antigen ini persyaratan yang berbeda, tapi kedua pelayanan ini ada di bandara untuk mengantisipasi yang tadi saya sampaikan. Kalau penumpang dia tidak mengetahui dan mengetahuinya di bandara, maka kita arahkan untuk melakukan antigen terlebih dahulu. Seperti itu, Mbak. Iya. Jadi nggak mesti harus balik lagi nih ke kota atau ke rumah sakit seperti itu. Iya. Dan itu penumpangnya boleh milih gitu, Pak Cin. Maksudnya aku antibody aja deh, enggak antigen gitu. Ya. Dan dua-duanya boleh masuk bandara. Ya, jadi Mbak Mami kaitan dengan antigen dan antibody, jadi kami mendasari dari SE3 Satgas ya, Satuan Gugus Tugas COVID. Nah, di mana di dalam aturan itu instansi atau kementerian terkait itu membuat instrumen hukum tersendiri. Nah, maka keluarlah peraturan SE nomor 22 dari Kementerian Perhubungan ya. Nah, inilah kami mematuhi ini SE 22 Kementerian Perhubungan di mana untuk penumpang pesawat udara wajib antigen gitu. Kalau untuk antibodinya ditiadakan dulu gitu. Jadi pilihannya memang satu Mbak Mami. Untuk antigen di tujuan Pulau Jawa. Untuk Denpasar PCR test. Oke. Iya. Jadi memang harus tahu kemana daerah dan wilayah yang dituju. Betul, Karena setiap Mami. daerah ternyata memiliki aturan-aturan tersendiri, walaupun secara global se-Indonesia berdasarkan aturan dari pemerintah adalah pakai rapid antigen untuk yang pesawat ya, pesawat udara. Seperti itu. Dan memang ya mau nggak mau ini tampaknya agak bahasanya memberatkan juga bagi mereka yang akan menjadi penumpang. Nah, kira-kira ini apakah hanya berlaku pada saat Nataru saja ya? Nataru aja atau gimana ya Pak ya? Kita ngobrolin lagi deh nanti seru-seruan lagi sama Pak Cin, karena orang gini nanti kan berakhirnya pada tanggal yang sudah ditetapkan ya gitu ya. Terus habis itu kembali normal yang hanya menggunakan rapid test saja kan sebelumnya kan? Iya, rapid antibody. Rapid antibody ya. Oke. Yang notabene mungkin agak lebih murah bahasanya daripada rapid antigen gitu kan? Seperti itu. Kita akan ngobrol sama Pak Cin Asmoro setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Gelombang FM, Twitter @Gelombangan881FM, live streaming gelombanganfm.com. Halo sahabat, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M. Selamat pagi, Ceng Novit. Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak? Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman. Biar imunitas meningkat, badan jadi sehat. Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman. Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu. Taman komplek kita kan tidak luas.
Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko ndak bisa jaga jarak loh. Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak? Boleh saja, tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Jeng. Memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak? Betul, Jeng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak. Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Love your radio, love your music. This is the best thing on your radio. 88.1 FM. Ya, baik, masih di 88,1 Belambangan FM dan Lydia, Mami, ini masih ngobrol sama Pak Cin Asmoro dari Angkasa Pura II. Ya, ternyata obrolan off air-nya seru juga ya, Mami. Iya, benar-benar. Jadi gini ya, Dimasukin. enak nih suara. Ada minusnya kalau dari data sih ya Pak ya, ada yang plus juga atau lebih dari ekspektasi, karena tidak bisa juga dengan situasi yang seperti sekarang, tidak bisa juga membandingkan dengan situasi sebelumnya ya, pastinya ada perbedaannya. Terus sekarang ini yang paling urgent sih bagi masyarakat kan pertanyaan tadi gini, oh iya oke, penerbangan ketika liburan memang ada syarat dan ketentuan karena dari pemerintah menyarankan masyarakat itu lebih baik ada di rumah sih ketika liburan panjang gitu ya. Tapi orang emang sudah nunggu ini liburan. Bahkan walaupun dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tadi ya, masih ada mau juga. ke Bali harus pakai PCR atau juga masuk Bali harus pakai rapid antigen yang di darat. Ternyata juga itu tidak menyurutkan niat orang untuk tetap pergi ke Bali gitu, atau datang ke Banyuwangi seperti yang tadi Pak Cin sampaikan. Ternyata juga istilahnya di luar ekspektasi juga ya Pak Cin ya, ada penambahan sepersekian persen begitu ya dari targetnya, seperti itu ya untuk yang datang ke Banyuwangi seperti itu ya. Izin Mbak Mi, untuk penambahan ini di pergerakan pesawat udara gitu loh. Ya mungkin juga sama ekspektasi dari teman-teman maskapai gitu kan. Harapannya ya sebelum adanya persyaratan antigen ini juga dia menambah operasi ya pesawat udara. Harapannya juga penumpangnya itu untuk mengcover penumpang gitu ya. Itu ada di nilai positif tadi, pergerakan itu ada di 30% gitu. Tapi untuk PEX memang kita turun 11% gitu dari prediksi yang 25% kenaikan. Dari seluruh jalur. Ya, ini untuk periode Nataru. Jadi Natal tahun baru ini kami mencatat di tanggal kemarin ya, tanggal 3 itu untuk penumpang itu totalnya itu di 6.343 PEX
Dan untuk pesawat udara itu pergerakannya datang dan pergi itu ya, take off dan landing 182 movement. Nah, ini memang menjadi catatan yang luar biasa ya kalau dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya gitu loh, November, September gitu. Iya. Tapi ya itu tadi. Padahal ini prediksinya bisa jauh lebih gede lagi. Iya. Bukan terhalang sih. Ada harus dengan aturan ini saja sudah lumayan begitu ya. Paling banyak itu dari mana ya Pak? Ya, jadi kami mencatat itu ya kedatangan dari Jakarta. Ya kedatangan dari Jakarta ke Banyuwangi dan kembalinya juga sama dari Banyuwangi ke Jakarta. Nah, itu puncaknya Mbak Mami di libur Natal kemarin itu di tanggal 24. Iya, kami mencatat total. Kalau sampai tanggal 24 itu tanggal 24 Desember ya. Jadi 24 Desember. Sebelum Natal itu kami mencatat itu adalah puncak tertinggi ya untuk libur Natal di total datang dan pergi itu di 539 pax dalam satu hari. Iya. Lumayan banyak itu. Lumayan maksudnya dan itu peraturannya sudah berlaku ya? Sudah berlaku Mbak Mi. Itu kan peraturan ini berlaku di tanggal 18 Desember ya. Iya benar. Tanggal 18 Desember dengan rapid antigen itu ya sampai dengan 8 Januari di periode Natal dan Tahun Baru ini. Oke. Nah, soal pertanyaan tadi nih Pak, istilahnya orang menggunakan saat ini gitu ya, karena aturannya kan memang sampai tanggal 8 tuh, tanggal 8 Januari, artinya kurang 4 hari terhitung dari sekarang. Nah, kira-kira apakah itu memang akan berhenti di sampai tanggal 8 itu ataukah gimana ya Pak? Apakah masih akan terus harus dengan persyaratan itu untuk bisa menggunakan armada udara ini Pak? Ya Mbak Mami, jadi kaitan pengalaman kami ya. Kalau ada perubahan peraturan itu biasanya itu akan naik terus ya, up. Jadi yang mungkin yang dikatakan antibody menjadi antigen. Nah itu biasanya tetap Mbak Mami. Tapi ya apapun itu kami tetap nanti menunggu dari pemerintah ya kaitannya dengan Satgas dan Kementerian Perhubungan. Apakah perubahan persyaratan ini menjadi antibody lagi atau antigen lagi, seperti itu. Mungkin situasi dan kondisi ya kaitannya dengan perkembangannya, karena perubahannya juga setiap saat terjadi ya. Iya, karena kalau kita lihat ya katanya kalau setelah libur panjang COVID-nya naik. Nah, mungkin ini menjadi pertimbangan pemerintah kali ya. Apakah nanti persyaratannya akan tetap digunakan atau seperti apa gitu loh. Mbak Mami. Nah, kalaupun ini ya kalau kita bicara kalaupun harus tetap menggunakan rapid antigen. Nah, ini kan tadi bandara juga menyiapkan fasilitas tuh ya. Nah, masyarakat juga bisa menggunakan fasilitas tersebut misalnya datang. Tapi apakah itu juga istilahnya serta-merta kalau misalnya aku di bandara aja melakukan rapid test antigennya, jadi nggak perlu di sini dan sebagainya. Nah, ini kan perlu kesiapan juga kan bagi mereka yang mau melakukan rapid test antigen di bandara. Kira-kira apa yang harus mereka siapkan gitu Pak? Ya, jadi gini Mbak Mi, kalau di keberangkatan normal itu di peraturan kami adalah 2 jam sebelumnya ya, dalam kondisi normal, tidak ada persyaratan kesehatan. Tetapi dengan adanya persyaratan antigen, nah kami juga menghimbau ya kepada masyarakat atau calon penumpang untuk melakukan rapid antigennya itu H-1 sebelum keberangkatan. Jadi lebih nyaman gitu loh. Bukan ketika sudah mau berangkat gitu baru itu bisa sih Mbak, tapi kita harus memperhitungkan kaitannya dengan jadwalnya penerbangan dan mungkin antrian kali ya. Kan ini yang tidak bisa diprediksi ya. Siapa tahu hari ini ternyata yang mau melakukan hal yang sama itu banyak juga gitu ya. Nunggunya jadi makin lama kan. Nah, itu pengaruh nggak sih kalau misalnya aku sudah masuk antriannya ke cek periksa antigen. Pengaruh nggak sih dengan check in aku nanti ketika mau? Pasti sangat berpengaruh Mbak Mami. Kemarin pengalaman kami ada beberapa calon penumpang ya yang tidak, mungkin dia infonya sih tidak terinfo bahwa peraturan ini sudah berlaku kan gitu ya. Udah di lokasi bandara Pak Ci. Iya. Ya, mungkin begitu ya. Ya kan? Iya. Kan udah di sini gitu. Bener-bener mau naik nih gitu. Iya. Betul Mbak Mami. Itu diskusi kami dengan penumpang.
menyampaikan lah. Kami juga memblasting artinya menginformasikan, mempublikasi persyaratan ini gitu ya. Tapi yang dialami penumpang kemarin itu memang dia merasa tidak mengetahui dan akhirnya dia saya sampaikan bahwa ibu daripada nanti di Banyuwangi harus nyari hotel lagi. Ibu-ibu ya. Well, udah salah. Iya. Tiket di refund gitu lah, karena emang masa berlakunya tanggal sampai dengan 8 Januari dan mungkin ibunya itu harus ada kegiatan lain di Jakarta gitu ya. Maka kami menyarankan ya ibu kami menyediakan layanan antigen gitu loh. Dan dengan ya mungkin dengan saat sangat terpaksa akhirnya si ibu melakukan antigen dan selesai. Bukan masalah, tidak perlu diskusi ya. Kalau diskusi di awal mungkin boleh, kalau karena ketidaktahuan. Jadi artinya penumpang tidak tahu kalau harus ada peraturan dia harus bawa antigen gitu. Ya kebetulan yang kemarin itu merasa belum terinfo gitu loh. Nah, padahal kan kalau kita lihat di media elektronik itu udah sangat nge-booming ya gitu. Tapi akhirnya ibunya itu iya. Atau mungkin tidak tahu bahwa itu dua hal yang berbeda. Bisa aja kan, maksudnya antara antibody dan juga antigen mungkin juga merasa bahwa memang ada penumpang yang dari rumahnya dia membawa rapid antibody dan ketika di bandara ternyata itu nggak berlaku. Ya, jadi kemarin yang pengalaman kami itu dia terbang dari Jakarta sampai di Banyuwangi, dia masih megang antigen, tapi masa berlakunya 14 hari. Oh, oke. Iya, di Satgas itu ya di SC3 itu memang ada pemberlakuan sampai dengan 14 hari. Nah, ini memang yang menjadi diskusi banyak lah ya di bandara-bandara lain. Karena itu kami memang yang kami dasarnya adalah SE22 Kementerian Perhubungan. Jadi yang terbaru ini tidak berlaku untuk yang rapid antigen 14 hari. Ya, jadi yang tadi Mbak Mami juga sampaikan bahwa setiap daerah itu berbeda-beda ya ketentuannya. Jadi ada beberapa penumpang yang masih menganggap bahwa untuk penerbangan ini berlakunya 14 hari gitu. Padahal yang terbaru adalah berlakunya adalah 3 hari. -3 gitu. Okay. Jadi kalau Mbak Mami mau berangkat ke Jakarta hari ini dan aku seminggu di Banyuwangi, hari ini antigen ya berlaku 1 hari sampai di Jakarta, kembalinya lusanya lagi itu masih berlaku ke Banyuwangi. Iya. Tapi kalau dalam seminggu lagi ya di Banyuwangi harus melakukan antigen baru lagi. Seperti itu. Nah, ini soal durasi waktu ini ya, apakah juga nanti akan ada perubahan balik lagi dengan angka 14 hari atau sama? Misalnya bolehlah antigen tapi kemudian durasinya balik seperti ketika rapid antibody dulu dengan 14 hari, atau kemungkinannya gimana ya Pak Cim ya? Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa kami tetap menunggu dari SE yang terbaru. Karena terakhir berlaku tanggal 8. Tanggal 8. Ya, tanggal 8, dan nanti pun kalau ada SE yang terbaru kami akan segera mempublikasikan dan mengkoordinasikan kepada maskapai. Jadi harapannya informasi ini bisa tersampaikan kepada calon penumpang gitu. Jadi pengalaman yang kemarin ya kita upayakan untuk supaya informasi ini dapat tersampaikan kepada penumpang. Dan itu memang harus terus-menerus ya, karena terbukti walaupun itu sudah disosialisasikan sejak tanggal 18 masih ada juga yang merasa tidak mendengar info itu sama sekali gitu ya. Masih dengan menggunakan surat yang lama dengan pemberlakuan waktu 14 hari 14 hari betul. Oke. Nah, sejauh ini seberapa banyak sih sebenarnya penumpang yang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh, jadi masyarakat itu apa lebih memang dia udah bawa dari rumah sadar atau dia lebih suka melakukan di bandara gitu? Ya, case-nya berbeda-beda Mbak Mami. Jadi ada beberapa penumpang yang memang sudah siap dan dia sudah membawa syarat yang sesuai dengan ketentuan. Karena kalau kami melihat dia hanya memang perjalanannya 3 hari gitu. Tetapi kami mencatat hampir sekitar kemarin itu yang karena kalau kita lihat bandara di tempat lain begitu sampai antriannya luar biasa begitu kan, untuk memanfaatkan dia memilih melakukan rapid antigennya langsung di bandara begitu kan. Betul. Jadi kami mencatat terhitung dari Nataru ini kemarin ya, itu yang melakukan antigen di bandara itu sejumlah 565 pax.
Oh. Antibodinya itu 17 packs. Nah, jadi artinya Banyak dong. banyak Mbak Mami. Jadi ini menjadi salah satu pilihan juga gitu loh. Nah, kemarin memang kita lakukan bahwa ternyata mereka tadi yang saya sampaikan H-1. Jadi di area-area mungkin dia domisilinya di Tapi dia area memang bandara. melakukannya di H-1 ya. Ada yang di H-1, ada yang di hari H-nya, dan ada juga yang kemarin kami dapat info dia terbangnya lewat Surabaya, tapi melakukan antigennya di Bandara Banyuwangi. Pilihan sih. Bentar. Bisa aja ya. Ya mungkin rumahnya ada di Banyuwangi. Iya. Sama kayak kita mau ke Bali kencingnya di mana gitu. Oke, ya itu adalah fenomena yang memang terjadi sepanjang Betul. Nataru ya, Pak. Tapi kalau ada catatan misalnya ini kalau ngobrol-ngobrol yang lebih santai, lebih paling unik atau apa gitu, ketika sepanjang Nataru ini apa ya, Pak ya? Karena kan ini juga aturan yang baru berlaku dan orang juga lagi semangat-semangatnya untuk bepergian tetap dengan menggunakan pesawat untuk efektivitas waktu. Ya, jadi keunikan dan tantangannya itu Mbak Mami tadi yang penumpang yang ingin berdiskusi ya. Kalau saya bilang diskusi ya Mbak Mami. Agak luas. Keselamatan, keamanan, kenyamanan penumpang, ditambah satu lagi kaitannya dengan protokol kesehatan. Nah ini yang menjadi keunikan di tahun ini ya, untuk Nataru ini, dan terjadi ya diskusi-diskusi dengan calon penumpang juga. Ada juga kita dibantu Banyak oleh nggak Polri jumlahnya, dan TNI. Pak? Yang harus ngajak diskusi. Jadi ada beberapa lah, tapi nggak setiap hari ya. Ada satu hari itu kemarin-kemarin ya di awal Mbak Mami itu ada 1-2 lah seperti itu. Nah ini kalau misalnya katakanlah ini batas waktu ya, batas waktunya sangat mepet banget dengan apa istilahnya jam yang dia harus terbang. Gitu. Nah itu apa ada semacam kayak apa ya istilahnya itu? Oke lah, bukan solidaritas sih, tapi solusi ya. Kalau misalnya ini penumpang sudah tinggal nunggu hasilnya, Oke, kemudian juga jamnya sudah tinggal sedikit lagi. Nah, apakah jika kondisi penumpang ini juga melakukan rapid antigennya di bandara, gitu ada ini nggak? Ya, jadi itu yang kita sebut biasanya taktikal Mbak Mami. Jadi kalau memang penumpang itu dalam proses pelayanan antigen dan sekiranya hasilnya memang negatif, hanya menunggu administrasi, itu kita koordinasikan dengan maskapai. Kalau memang waktunya sudah berdekatan dengan boardingnya, nanti hasilnya itu akan bisa di email gitu. Tapi dari nakesnya itu sudah mengetahui di awal bahwa memang dia negatif gitu. Kalau positif, kami akan koordinasi dengan maskapai kaitannya dengan tiket ya. Nanti ada kebijakan dari maskapai itu sendiri apakah di refund atau di reschedule seperti itu. Dan untuk si penumpang ini kami sudah akan koordinasikan dengan Dinkes gitu loh. Nah nanti akan diarahkan seperti apa yang harus dilakukan. Seperti itu Mbak. Makanya Pak Cin bilang mending H-1 aja. Betul. Kebayang udah koper denteng-denteng. Iya benar. Ternyata lo positif lo. Gimana? Coba. Iya betul Mami. Kami makanya menyampaikan bahwa untuk kenyamanan perjalanan ya H-1. Jadi sudah well prepare semua gitu loh. Artinya ya oke lah kalau memang harus nginep lagi atau mungkin melakukan tindakan-tindakan berikutnya begitu ya. Jadi sudah bisa terkondisikan. Nah, kebayang udah pamit-pamit di seluruh kampung, ternyata balik lagi. Positif. Oke. Nah, Pak Cin, ini kalau memang harus melakukan tes di sana, apa sebenarnya yang harus disiapkan begitu secara administrasi atau secara orangnya begitu untuk melakukan hal tes itu. Oke, baik Mbak Mami. Jadi pelayanan ini di bandara ini dibuka di jam 6 pagi. Jam 6 pagi Jam 6 pagi sudah standby petugasnya dan kami biasanya tutup setelah penerbangan ya di sekitaran jam 2 sampai dengan jam 4. Jadi penumpang bisa mempersiapkan untuk harga. Itu di antigen itu di Rp200.000. Rp200.000. Ya, antibody itu di Rp120.000 gitu. Nah, juga melihat jam
take off pesawatnya gitu. Misalnya di tiket itu take off-nya itu atau boarding time-nya itu jam 9 gitu Jam ya. 9 Berarti misalnya. ya kita harus tarik mundur itu ya untuk amannya itu di jam 6 sudah melakukan tes Bila mana hari antigen. itu juga dia Ya. melaksanakan Bila mana memang harus go-show ke bandara untuk Ya. melakukan antigen dan langsung melakukan penerbangan seperti itu. Jadi ditarik mundur aja di before take off ya atau boarding itu menjadi paling tidak 4 jam berarti. mungkin 2 jam ya, 2 jam 3 jam, Oh, 2 2 jam 3 jam. jam itu sudah sampai di bandara seperti itu. Iya, Jadi jangan 30 menit atau Iya. Waktu yang dibutuhkan. Proses untuk pemeriksaan antigen ini kemarin kami mencatat normalnya itu ya paling lama itu 30 menit. Tapi rata-rata itu itu sudah hampir 20 menit. Hasilnya udah keluar. Hasilnya sudah keluar. Jadi melakukan antrian, mempersiapkan KTP, juga mempersiapkan biaya pembayarannya kan Iya. gitu ya. Setelah ada antrian, maka terus akan dilakukan dipakai ini loh Mbak, Screening. dipakai Iya. hidungnya ya. Oh iya, colok hidung. Dicolok. Iya, seperti itu. Oke. Dan Nah, itu sekitar 20 menit rata-rata itu, paling lama. mungkin 30 itu sudah dengan administrasi Administrasi segala sampai ya dengan benar-benar surat keluar. ya. Dan bisa dibawa untuk masuk gitu Untuk ya masuk Pak Jin, sebagai ya? persyaratan Oke. seperti itu. Tapi tetap disarankan oleh Pak Jin H-1 saja lah. I-1 ya untuk kenyamanannya gitu loh. Walaupun prosesnya dibilang cuma 30 menit tapi kita tidak tahu seberapa banyak hari itu orang sedang melakukan hal yang sama. Iya, iya. Tiba-tiba ternyata lagi pul-pulnya gitu penumpang dan semuanya nggak ada yang Nggak ada semuanya di situ semua dengan tasnya. satu pemikiran yang Udah. sama. Terus pas ada yang positif juga, aduh, buyar. Enggak lah Oke. ya. Baik Pak Jin, ini kalau kita bicara setelah liburan ini ya, ini juga sudah masuk di 2021. Nih planningnya kayak apa nih Pak di 2021? Ya, untuk 2021 Bandara Banyuwangi ya kami tetap mengupayakan penambahan traffic penumpang, traffic pesawat udara, dan juga berkolaborasi dengan pariwisata ya. Harapannya jadi ada semacam daya tarik gitu loh. Daya tarik orang yang ingin datang ke Banyuwangi. Nah, juga kami harapannya juga penambahan kargo. Karena ada potensi-potensi di Banyuwangi ini kaitan dengan produk kelautan ya, setahu saya. Nah, Betul. itu sih Mbak Mami, jadi secara garis besar kami bandara ingin tetap eksis kaitannya dengan peningkatan perekonomian Banyuwangi. Ya salah satunya itu peningkatan traffic penumpang dan traffic pesawat udara. Jadi harapannya Banyuwangi ini memang ya sekelas dengan bandara-bandara besar lain lah, harapannya sih seperti itu. Dan selalu ada celah yang bisa kita lihat untuk bisa masuk ke sana, Iya. supaya tetap ada optimalisasi dari bandara itu sendiri gitu ya Pak Jin. Betul Mbak Mami. Jadi ya terima kasih juga nih, kami selalu didukung oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ya. Jadi kerjasama yang solid, menurut saya kolaborasi yang solid ya. Memang ya harapan juga COVID ini cepat berlalu lah. Jadi kita melangkahnya lebih cepat lagi. Vaksinnya juga segera beredar ya. Iya. Dan juga herd immunity-nya juga membuat istilahnya makin banyak yang divaksin, imunitas juga meningkat. Nah, kebal juga terhadap ini virusnya ya. Iya. Seperti itu juga harapan kita semua ya Pak Jin. Kita mensupport teman-teman yang ada di Angkasa Pura II Bandara Belimbing Sari, karena kita juga media yang ada di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Bagaimanapun juga kalau ramainya bandara ini juga akan memberikan impact yang luar biasa bagi perkembangan ekonomi di Banyuwangi. Ada yang mau disampaikan lagi di ujung obrolan ini Pak Jin? Ya paling hanya menyampaikan kembali Mbak Mami kaitannya dengan perjalanan penerbangan ya. Karena ini masih dalam periode Natal dan Tahun Baru sampai dengan tanggal 8 Januari ya. Jadi harapannya kepada calon penumpang gitu ya,
untuk melakukan persiapan kaitan dengan protokol kesehatan, persyaratan antigen, dan juga melihat dari sosmed juga yang ada di bandara gitu, atau Bandara informasi. di sosmednya ada di Instagram juga Ada ya? di IG di Banyuwangi Airport juga ada. Banyuwangi Airport, jadi dilihatlah setiap saat begitu ya. Kita update di situ Mbak Mami kaitan dengan flash schedule, terus juga kaitan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku gitu. Seperti itu. Jadi ya mungkin itu agar penumpang dapat melakukan perjalanan dengan aman dan nyaman. Seperti itu sih. Benar-benar. Dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Cin, jangan lupa bahwa memang persyaratan-persyaratan ini bisa juga dilakukan di bandara. Hanya saja Anda harus benar-benar memikirkan soal pengaturan waktu begitu ya. Paling tidak datang di bandara itu 3 jam sebelumnya kalau memang mau go show, segala sesuatunya dilakukan di bandara. Tapi alangkah lebih baiknya jika dilakukannya itu adalah H-1. Tentu akan lebih siap begitu ya dengan hasil yang didapatkan, dan kemudian juga lepas dari antrian, mungkin tidak istilahnya terbuang waktu begitu saja, apalagi kalau di sana ternyata lebih banyak menghabiskan waktunya untuk diskusi. Bahasanya diskusi ya. Bahasanya diskusi, tapi bahasa yang lain itu adalah ngeyel. Gak salah sampean ngeyel, sampean angel, sampean. Pak Jin, terima kasih, tetap semangat. Sama-sama Mbak Mami, Mbak Lydia, terima kasih. Bandara Belimbing Sari, dan tentu saja setiap perkembangan apapun kami juga dengan sangat terbuka untuk Ngobrol lagi. teman-teman, ngobrol-ngobrol lagi. Bagaimanapun mungkin juga akan ada informasi selepas tanggal 8 apakah masih akan berlaku aturan-aturan dengan menggunakan rapid antigen, ataukah balik lagi hanya cukup dengan rapid antibody, atau bahkan mungkin cukup blablas gak usah gawe apa-apa. Biar tambah rame. Iya. Oke, selamat bertugas kembali Pak Ci. Terima kasih Mami, Mbak Lydia. Sukses selalu. Sama-sama. Dan kita akan kembali lagi teman-teman di program Female bersama Lydia. Oke, Lydia masih akan menemani ruang dengar Anda sampai nanti merapat di jam 12 siang, so don't go anywhere. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Gelombang FM, Twitter @Gelombangan881FM, live streaming gelombanganfm.com. Disiplin patuhi protokol 3M, memakai masker. Hayo, udah nggak sabar jempolmu pengen 3N yo. Nyampah, nyinyir, ngomel di kolom komen. Sah-sah aja kalau kamu nggak percaya sama virus COVID-19 karena mungkin kamu punya imunitas yang bagus. Tapi ingat, imun yang baik bukan berarti kamu nggak bisa terpapar COVID. Kamu bisa menjadi OTG alias kasus kontak erat dan menyebarkan virus ke orang di sekitar kamu. Selain itu, nggak semua orang di sekitarmu punya imun yang bagus, sehingga rentan terpapar virus COVID-19. Ayah kamu, ibu, nenek, atau orang di sekitar kamu yang punya penyakit bawaan atau komorbid. Nggak pengen kan mereka celaka akibat terpapar COVID-19? Ayo, saling menghargai dan tumbuhkan toleransi dengan disiplin menerapkan prinsip 3M, agar orang di sekelilingmu tetap sehat. Coronavirus COVID-19 telah masuk ke Indonesia. Bagaimana menyikapinya? Tetap jaga kesehatan dengan langkah-langkah berikut. Jangan panik, waspada, dan segera berobat ke fasilitas kesehatan bila muncul gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam di atas 38 derajat. Pastikan selalu menjalani pola hidup sehat dan selalu sempatkan berolahraga. Rajin cuci tangan dengan sabun minimal 20 detik. Hindari menyentuh area muka, mulut, dan hidung. Gunakan masker saat sakit atau berada di tempat umum. Atur pola makan dan istirahatlah dengan cukup. Jaga imunitas tubuh dan hindari kontak dengan penderita COVID-19. Pahami pencegahannya, tetap jaga kesehatan. Banyuwangi melawan Corona. Bu Yati, Bu Yati, Bu Yati, anaknya Bu, anaknya pingsan, Bu, kesetrum main layangan. Kenapa kok main layangan saja bisa kesetrum, Landri? Lah iya, layangannya dekat jaringan listrik, Bu. Udah diberitahu, bandel saja.
main layangan di dekat jaringan listrik itu kan memang bahaya, Bu. Bisa membahayakan keselamatan jiwa. Lah kayak Andri ini. Terus ini gimana ini anak saya ini kondisinya begini nih, pingsan. Dibawa ke rumah sakit aja. Ya sudah Bu, ayo kita bawa ke rumah sakit Bu sekarang Bu. Anda tidak ingin membahayakan keselamatan jiwa Anda? Hindari bermain layang-layang di dekat jaringan PLN. Selain bisa berbahaya untuk jiwa Anda, bermain layang-layang di dekat jaringan PLN rentan mengakibatkan terjadinya pemadaman aliran listrik. Laporkan pula ke PLN bila mana terdapat pohon yang menyentuh atau sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. Dan satu lagi, hindari membangun rumah sangat dekat dengan saluran udara tegangan menengah. 88,1 Gelombang FM Interaktif Inspiratif. Jalan Melati 08, telepon 0333 417 027. Fanpage Radio Gelombang FM, Twitter @Gelombangan881 FM, live streaming gelombanganfm.com.